Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal, lewat acara Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, di hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yakni Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan segala puji syukur, hormat dan sembah kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat Tuhan. Kalau kami boleh ada lagi sampai saat ini, semua karena kasih setia dan penyertaan-Mu. Lewat acara Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian, agar roh pengertian Allah menjadi bagian kami, kekuatan Allah menjadi bagian kami untuk memahami dan melakukan segala firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Hancurkan segala kuasa dunia akan mengganggu kami Tuhan Allah. Lalu bersabdalah bagi kami sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Roma pasal 5 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya bagi kita sekalian, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteruh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian, saya saudara kekasih Tuhan, para pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Ketika kita mendengarkan firman, merenungkan, lalu melakukannya dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, tema bagi kita lewat perenungan di saat ini, manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Paulus secara detil berbicara tentang masalah pembenaran orang berdosa oleh Allah melalui Kristus Yesus. Oleh karena itu dalam tema dikatakan, manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Terkait dengan hal ini, ada banyak hal yang disinggung di dalamnya.
Antara lain, yang pertama tentang keadaan orang berdosa sebelum percaya atau sebelum diselamatkan. Yang kedua, apa yang dilakukan Allah bagi orang-orang berdosa. Dan yang ketiga, apa hasil dari tindakan Allah itu dan bagaimana agar manusia bisa dapat menikmati semua hasil itu. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kekasih Tuhan Yesus, kehadiran Yesus ke dalam dunia merupakan inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Kehadiran Yesus menjadi persembahan pengampunan dosa manusia. Oleh karena itu, siapa yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan binasa. Demikian kata firman Tuhan dalam Alkitab bagi kita sekalian. Hal ini juga ditekankan oleh Paulus pada jemaat di Roma bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena perbuatan baik manusia. Bukan juga karena manusia sudah kudus dengan sempurna melakukan semua hukum Tuhan. Paulus menjelaskan dengan setegas-tegasnya, ia mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita bandingkan dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan buah pembenaran adalah hidup dalam damai sejahtera Allah ketika kita percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Penyelamat, menyerahkan segala keberadaan kita, mempercayakan setiap keluar masuk kita dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan Yesus, pemberontakan manusia terhadap Allah membuat manusia menjadi setru Allah. Perseteruan dengan Allah menimbulkan penderitaan dan tidak ada damai sejahtera. Namun karena kasih karunia Allah yang kita terima dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, membuat kita dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya begini saudara kekasih Tuhan, bahwa melalui iman kita dibenarkan dan melalui iman kita masuk ke dalam kasih karunia Allah dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Sehingga dengan iman membuat kita bermegah dalam kesengsaraan, sebab hanya dalam iman kita kepada Kristus Yesus kita dapat melihat Allah bekerja dalam kesengsaraan kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya, termasuk saya dan jemaat Tuhan. Ia menanggung kutuk dosa manusia, bukan setelah manusia itu bertobat dan sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ia menunjukkan kasih-Nya dan rela mati ketika kita masih berdosa, sebagai korban pendamaian. Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam kasih Kristus. Di minggu-minggu sengsara Tuhan ini, marilah kita merenungkan makna kesengsaraan yang kita rasakan. Marilah dengan iman kita kepada Kristus, kita jalani kesengsaraan itu sebagai suatu kasih karunia Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji dan berpengharapan. Dan menjadikan kita pribadi yang selalu bersyukur dalam segala hal. Oleh sebab itu, agar kita tetap bisa bersyukur, berpegang teguh pada janji kebenaran firman Tuhan, dan terus mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Maka hal yang pertama dan terutama adalah kita harus selalu berdoa. Kita berdoa, kita berseru, dan kita bersandar pada Yesus. Sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup, Dialah jawaban bagi kehidupan kita. Asal percaya, taat, dan setia, penyertaan-Nya akan menjadi bagian saya dan
Bapak Ibu Saudara kekasih, sebab keselamatan adalah kasih karunia Allah dalam iman kita kepada Kristus Yesus dan bukan karena kebaikan kita. Oleh sebab itu firman ini kembali mengingatkan kita sekalian. Manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena kebaikan. Keselamatan adalah kasih karunia Allah, bukan hasil perbuatan baik manusia. Maka mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Pegang teguh pada janjinya. Semerah dosa kita bagaikan kermisi, diputihkan bagaikan salju. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, mencari Dia, mengutamakan Dia, mengandalkan Dia, menjadikan Dia tempat curahan isi hati kita dan tempat sandaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap penyertaan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas pilihan dan penetapan Tuhan bagi kami untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Terima kasih untuk pengorbananmu di tiang kayu salib. Oleh karena pengorbananmu, kami ada dan berdiri. Oleh karena pengorbananmu, segala dosa kami diampuni ketika kami berseru dan mengaku semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan janjimu, keselamatan menjadi bagian kami dalam sebuah kepastian. Jauhkan segala pencobaan mara bahaya hingga pada maut. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Ikat hancurkan segala kuasa-kuasa dunia yang akan selalu mengganggu kehidupan kami dalam kuasa nama Yesus. Taklukkan semuanya. Bentengi kami, sucikan dan kuduskan dalam kuasa darah Yesus. Dan biarlah Roh-Mu menuntun kami untuk menjalani kehidupan berdasarkan iman percaya kami kepadamu. Kami taruh seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan pelayanan gereja, pekerjaan Injil di dalam dunia ini, di dalam negara Indonesia, di atas tanah Papua. Lebih khusus dalam seluruh pelayanan Sinode GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati para pimpinan dari arah sinode klasis, bahkan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam melayani Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami letakkan segala pergumulan kehidupan pelayanan. Engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan. Kami taruh seluruh program pelayanan Sinode GKI di tanah Papua. Kami taruh persiapan persidangan Sinode yang akan berlangsung di Waropen. Panitia inti maupun panitia transit dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan, pemerintah dan masyarakat. Di atas negara Indonesia, di atas tanah Papua, terkhusus Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati, supaya dengan semua berkat penyertaan perlindungan Tuhan, segala rencana dan rancangan kami gabungkan dengan rencana dan rancangan Tuhan. Datanglah kehendak-Mu Tuhan. Supaya di dalam segalanya kami melihat janji-Mu ya dan amin. Kami taruh secara khusus Kru Tabura Injil Klasisia Selatan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat kekuatan, agar dengan segala yang berasal dari Tuhan, bahkan dalam kesehatan bagi mereka. Mereka terus melayani Tuhan. Lewat channel Tabura Injil, firman Tuhan terus diberitakan. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan Klasisia Selatan, ketua klasis. Dengan segala pergumulan, BPK Yapen Selatan, Tuhan pimpin dalam roda kebenaran, demikian pula seluruh pelayanan klasis Yapen Selatan. Semua para pelayan firman Tuhan, tetapi juga seluruh jemaat Tuhan. Kami taruh hidup ini, kami percaya dalam setiap keluar masuk kami, Engkau akan menjaga, melindungi, memberkati kami. Engkau akan mengisi seluruh keberadaan hidup kami yang kurang Engkau tambahkan. Dan Engkau akan menyempurnakan kami dalam kasih karunia-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Semua bangsa-bangsa dunia yang ada dalam pertikaian kami taruh. Yesus memberkati, melindungi, menjaga. Dan biarlah Engkau berperkara di atas segalanya. Dengarkanlah kami Tuhan, sertai setiap keluar masuk kami, bentengi kami dalam kuasa darah-Mu, pimpin kami dalam roda kebenaran. Karena Engkaulah Sang Penyelamat hidup ini. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tinggal sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi hanya karena iman kepada Yesus.
Dosa telah merusak kehidupan manusia, tetapi kasih karunia Allah tetap menjadi bagian kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah bahwa janjinya akan tetap menjadi bagian kami dan berkatnya akan tetap mewarnai kehidupan kami. Terutama bagi semua saudara yang boleh tetap mendukung kami dalam channel Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati dengan semua yang terbaik.